Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Maximus Motion Channel. Tentunya di percakapan inspiratif malam hari ini saya berbangga sekali. Saya boleh ngobrol dengan Pak Martinus Stupen, Sarjana Agama, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, Bapak. Ya, terima kasih juga karena diperkenankan hadir di sini. Iya. Apa kabar, Bapak? Baik, sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Saya terinspirasi untuk mengundang kita ngobrol ini. Beberapa hari lalu saya lihat postingan di Facebook oleh beberapa rekan guru di wilayah, kayak ada sambutan-sambutan, kayak ada acara-acara itu. Ya. Itu boleh diceritakan sedikit ya itu. Baik. Sehingga saya terinspirasi untuk boleh ngundang ngobrol ini ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini juga memang cara para guru teman-teman untuk mau memberikan apresiasi atas pengabdian saya selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan di Tanah Lampung Flores Timur. Saya memang tidak menyangka banyak kejutan yang mereka buat, dan saya sungguh sangat bangga bahwa mereka mewakili semua guru ataupun juga pada komposisi mereka sebagai guru pendidikan agama menjadi bagian dari saya dalam karya pelayanan saya di Kabupaten Flores Timur ini. Bapak akan pensiun dalam waktu dekat ya? Ya, jadi TMT pensiun saya tanggal 1 Juni karena saya kelahiran tanggal 9 Mei tahun 1964. Teman-teman sekalian, ini saya bersyukur ini boleh ngobrol di sisa waktu Purna Bakti Bapak Martinus Stupen, Sarjana Agama, di penghujung karir. Nah, saya berpikir untuk boleh menggali, merekam dan mengarsipkan perjalanan karir Bapak. Ya, kita tidak tahu obrolan kita ini bermanfaatnya seperti apa. Tapi saya sangat yakin bahwa profil seorang Pak Martinus ini siapa tahu boleh akan tergantikan oleh sosok lain dari menonton video ini. Saya ingin dengar sedikit cerita masa kecil di Lombok. Iya, sedikit cerita masa kecil ya. Nah, ya mudah-mudahan saya tidak larut dalam situasi masa kecil, karena bagaimanapun saya sadar bahwa sebagai seorang anak petani itu betul lahir dari kekurangan. Tapi lahir dari kekurangan tidak membuat kita harus patah semangat bahwa ada rotan, ada comelan, ada caci maki. Sebenarnya itu rahmat untuk kita kalau seandainya kita mau untuk apa saja yang harus kita buat demi masa depan. Jadi sekilas cerita bahwa kami sekolahnya dulu kami di Lamawolo, satu-satunya SD di kampung. Dari Lamawolo atas, kampung lama itu jaraknya sekitar bisa 5-600 meter. Kami tiap hari PP dari kelas 1 sampai kelas 6, yang notabene turunnya ke sekolahnya balik, artinya pagi lalu menurun. Tapi pulang sekolahnya kan harus mendaki tiap hari. Lalu kenakalan masa kecil kan selalu ada. Apalagi orang renara nih. Nah itu sudah. Jadi ada hal yang menurut saya baik, itu adalah soal bagaimana tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada kami anak-anak waktu itu. Tanggung jawabnya cuma satu. Yang pertama itu adalah soal mandi, cuci, itu tanggung jawab kami sendiri. Lalu makan ternak, itu saya satu-satunya kambing. Kambing. Dan kambing itu kalau pulang sekolah tidak terlalu lapar, maka kami
bisa petik sayur dulu dengan buka seragam, lalu ini ikat di pinggang, Iya. petik sayur untuk kasih makan memang supaya sore tidak usah Ada waktu ya, ada bermain waktu luas. bermain seperti itu. Kira-kira. Tapi pengalaman yang paling menarik bagi saya itu adalah rotan para guru. Rotan para guru itu emas sesungguhnya. Ujungnya ada emas itu. Ujungnya emas itu benar. Mungkin boleh disebutkan juga nama guru yang masih terngiang yang punya ujung rotan itu. Ya, jadi ada guru yang paling terngiang itu adalah Pak Thomas Narek. Pak Thomas Narek. Ya, beliau masih ada sekarang. Dia guru kelas 3 saya, kelas 3 waktu itu. Dan kepala sekolah kami waktu itu Bapak Antonius Poli, makin dia sudah almarhum. Dan dia menjadi bapak mama saksi pernikahan saya. Iya. Waktu itu kami dijewer habis-habisan kalau tidak belajar. Dijewer habis-habisan kalau ada laporan dari orang tua kami tidak kerja. Dijewer habis-habisan kalau nilai kami melorot di bawah 6. Itu selalu mendapat hadiah berupa jeweran telinga atau pakai apa ini? Mistar? Bukan, mistar dulu. Kayu? Kayu yang panjang. Kalau di tengahnya kan ada itu, ada pegangan. Betul. Nah, dan sering kalau guru saking emosi, mereka tidak tahu bahwa itu di pegangan atau apa. Dan kalau kena pegangan itu, kita menjalitnya tidak. Iya. SD di kampung, SMP-nya? SMP-nya juga sekitar sekiloan, sekilo lebih dari kampung. SMP Nyur Melambai. SMP Nyur Melambai. Nah, SMP Nyur Melambai, kami dari kampung lewat satu kampung namanya Bayun Ta'a. Itu kalau pagi ya puji Tuhan baik karena menurun. Tapi siang Kembali sama tadi ya. kepada zaman SD juga. Jadi jarak SD lebih dekat ke kampung, SMP-nya tambah lagi jauh. Tetap memilih pergi pulang. Ya, memilih pergi pulang karena memang ya kita tidak ada pilihan lain selain PP. Terus saya penasaran nih SMA-nya nih. SMA-nya Ya. masih di kampung atau sudah keluar nih? Oke, ini ada cerita yang agak menarik saya boleh katakan di sini. Jadi ini kan memori balikan memori ini. Mudah-mudahan saya tidak hanya. Saya ketika tamat SMP, ayah saya sudah merantau. Bapak Subang sudah merantau. Dan waktu itu ada kakak saya, tapi dia sementara juga membiayai ada saudara yang sekolah. Maka pilihannya waktu itu saya tahan. Tamat SMP Tamat SMP. Lalu aturan di kampung, desa saya, kalau seandainya tamat sekolah, maka tahan di luar cuma 1 tahun. Tapi saya waktu itu tahannya 1 tahun lebih. Maka saya oleh aturan desa itu mengharuskan saya untuk kerja gemohin. Kerja kebun. Kerja gemohin. Suku namanya. Dan kami waktu itu terlibat aktif. Tiap hari Selasa, tiap hari Jumat. Selasa itu kerja orang lain punya boleh. Tetapi kalau Jumat itu kerja kami punya secara pribadi. Pribadi. Nah, jadi kerja kami tapi digaji tapi bukan untuk pribadi, gaji untuk suku Lanyo tadi. Iya. Nah, lalu singkat cerita, saya melihat bahwa prospek saya untuk melanjutkan itu menjadi sulit. Karena bapak di perantauan, ada kakak tapi belum bisa seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi merantau. Dan waktu itu memang ada kakak mereka yang merantau dari Kalimantan, tapi di Indonesia mereka pulang lalu mengajak saya dan saya iakan. Saya ikut merantau pada tahun 80. Merantau di mana, Pak? Merantau di daerah yang namanya Pangkalambon, tapi kami masuk sampai ke Kalimantan
Kalimantan Tengah di hulu, itu daerah yang namanya Sungai Bayak. Sungai Bayak. Kerja saya waktu itu adalah hokmen traktor, yang notabene saya karena tamat SMP, sementara hok untuk kayu waktu itu kan beratnya 7 kilo. Sementara gawai atau tali yang untuk mengikat kayu itu kan dari baja, yang beratnya juga rata-rata di atas 7 kilo. Dan saya mengalami betapa setengah matinya orang tua menyatakan melarat itu benar. Jadi kita melarat untuk cari supaya pulang kita jadi senang. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan terus terang saya berkembang itu karena merantau. Saya sangat berkembang karena merantau, karena lawan saya berubah, lalu orientasi ke depan saya itu sangat-sangat ditempa dengan itu. Jadi lanjut SMA-nya itu setelah merantau dulu? Iya, setelah saya pulang merantau, teman-teman saya, begitu saya pulang tahun 81, mereka kan sudah kelas Mereka lebih dulu. Ya, kelas 3 SMA. Sementara saya masuk tahun 82, mereka sudah tamat SMA dan kuliah semester 1. Saya baru masuk SMA. Bapak SMA-nya di mana? SMA-nya ini juga membuat inspirasi tersendiri. Sekolahnya pindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dan itu membuat hal yang luar biasa. Saya SMA PGRI Larantuka. Tamat di SMA PGRI Larantuka. Setelah tamat, lalu informasi kuliah yang di zaman bapak mereka itu bagaimana ya, gambaran kuliah, lalu jurusan yang dipilih, lalu akses ke sana begitu. Itu di zamannya bapak mereka bagaimana waktu itu? Jadi kami hanya mendapat akses satu-satunya dari teman-teman. Jadi waktu itu saya bertanya, salah satunya adalah Profesor Simon Sabon. Sekarang ya, kita teman kelas SMP, walaupun tidak selesai di SMP Nyur, tapi kelas 1-nya kami sama-sama. Terus Pak John, mereka semua teman-teman, saya tanya, kira-kira kita kuliah itu bagaimana? Lalu mereka ceritakan, dan waktu itu sekali lagi saya memang punya keinginan sih untuk kuliah, tetapi namanya juga bapak mama petani, mereka bilang ya kuliah boleh, tapi harap engkau kerja supaya bisa membiayai kuliah sendiri. Jadi waktu itu atas jasa satu kakak saya, Yos Suban, itu dia memasukkan saya di salah satu perguruan tinggi, regis pertama, dan uang pendaftaran semua sudah saya daftarkan, tetapi dia berpesan saya begini, karena kita juga tidak ada keuangan lebih, jadi kalau seandainya ada pekerjaan maka silakan melamar dan ikut tes bekerja, dan kalau menyelesaikan puji Tuhan, tetapi kalau kerja dulu baru sambil kuliah juga puji Tuhan. Dan akhirnya semuanya bisa terjadi seperti itu. Jadi bapak menamatkan perguruan tingginya di mana? Saya menamatkan perguruan tingginya dengan program Dual Model System DMS yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada tahun 2000. Ya, jadi saya pegawai tahun 1987, 1 Maret 1987, tapi kuliahnya mulai dari tahun 1998. Teman-teman sekalian ini ya, jadi di balik kisah sukses itu pasti ada selalu merantaunya nih. Ya. Selalu ada merantaunya, selalu ada melawan-lawannya. Ya. Tapi kita sudah bisa petik nilai di awal perbincangan kita ini bahwa dari merantau ya Bapak mendapatkan banyak nilai di situ. Karena kalau di merantau ya kita kerja baru makan, tidak kerja tidak makan pasti. Disiplin, kejujuran, luar biasa. Jadi adik-adik sekalian ya, generasi muda ya,
harus berproses. Semua tidak instan, harus berproses. Nah, sekarang kita sudah melewati masa sekolahnya yang tentu juga tidak mudah digambarkan tadi. Masuk dunia kerja nih, bagaimana nih? Awalnya diterima di kerja di mana, langsung ASN atau mungkin honor dulu atau membantu di mana dulu, mungkin bisa di-share untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih. Jadi kaliku menjadi ASN dulu itu juga sulit sih, sulit. Saya rasakan sulit karena banyak orang melihat itu sebagai bagian dari pencarian panjang ya, dan itu benar. Saya tamat tahun 1986, lalu ke Kupang. Ke Kupang dengan tanpa tujuan sebenarnya, tetapi tujuan utama memang cari kerja. Lalu sampai di Kupang, mendaftar ke Undana, dan waktu itu FKIP jurusan geografi. Dan ya puji Tuhan waktu itu kalau seandainya tidak menjadi PNS, maka saya pasti kuliah dengan jadinya pasti beda. Karena kakak ini yang sangat berjasa untuk itu. Setelah mendaftar pada bulan Agustus, informasi ada tes CPNS. Dan tes CPNS itu di Kementerian Agama. Maka saya ikut. Kami waktu itu jumlahnya 200-an ya, dengan ada yang ijazahnya memang sarjana muda. Sarjana waktu itu saya ingat belum tidak ada, tapi sarjana muda, lalu ada yang SMA, bahkan ada yang SMP. Dan kami tes tahun 86 bulan Oktober, lalu SK-nya 1 Maret 87. Jadi 1 Maret 87, tetapi kami terima SK waktu itu pada bulan September 87. Lalu saya ke Bajawa waktu itu bulan November. Penempatan awal di Bajawa? Penempatan awal saya di Bajawa. Di kantor Kementerian Agama. Dulu kantor Departemen Agama Kabupaten Ngada. Jadi di kaliku saya itu 1 Maret TMT CPNS, lalu 1 April 1989 saya 100% semuanya di Ngada. Di Ngada. Ya. Jadi berapa tahun di Ngada? Saya karir saya di Ngada 7 tahun lebih. 7 tahun lebih dari tahun 87 sampai tahun 95. Ya. Luar biasa ya. Di Bajawa waktu itu di kantor Kementerian Agama berarti langsung di kotanya? Ya, di kota. Oh, iya, okay. Tapi pelayanannya juga di kampung-kampung pastinya? Ya, kita pelayanannya ke kampung-kampung karena saya tugasnya di administrasi, iya. Maka lebih banyaknya di kantor. Oke. Setelah dari Bajawa, Bapak kemana? Ya, jadi setelah itu saya menikah dengan istri saya sekarang, Ibu Dio Maria Sisilia. Asal dari Jawa. Bajawa, pasti jodohnya di sana jodohnya ya? di sana. Dan jodoh itu terjadi karena organisasi orang muda Katolik. Dulu masih menikah sih. Ini mudah-mudahan ibu nonton dulu ya. Ya. Iya. Boleh berkisah sedikit tidak Bapak? Ya. Ini juga baik. untuk inspirasi orang muda ini, bahwa menemukan itu di satu wadah sah Ya. OMK, bukan di ruang gelap-gelap gitu ya. Nah, jadi kami waktu itu saya penempatan di sana memang tidak aktif sama sekali, tapi untuk KBG sudah pasti. Dan waktu itu Bajawanya kan dingin minta ampun. Betul. Ya. Tapi dengan hadir di sana dan melalui proses sekian tahun, akhirnya menjadi biasa bahwa doa KBG, doa dukungan itu menjadi biasa. Bangun mandi jam 6 tidak ada soal sebenarnya. Tapi semua hal itu butuh proses memang. Dan ketika saya di sana, kami masuk
Mudika, masuk Mudika, dan kami dibimbing oleh pastor paroki waktu itu, dan ya kegiatannya macam-macam, mau olahraga, mau pembinaan mental, spiritual, rekoleksi, selalu dan senantiasa. Dan kebetulan saya kenal dengan ibu, dan akhirnya ya takdir Tuhan, jodoh saya adalah istri saya. Iya. Sekarang juga kami menikah di tahun 91. Oke. Berarti dari keluar dari Bajawa itu sudah berkeluarga? Sudah. Oke. Anak Dari saya- Bajawa ke betul, anak satu itu yang sulung itu, Priska. Iya. Keluar dari Bajawa kemana? Jadi setelah itu, karena ibu penempatannya di Loan, Lembata. Lembata. Dan ini kisah kenapa pindah saya waktu itu. Itu kisahnya juga menarik, karena anak saya kan besar di jalan. Jadi ibu libur ke Jawa, saya cuti ke Loang. Dia berproses seperti itu, dan pada saat anak saya sudah umur bisa 1 tahun lebih lah, sudah bisa belajar bicara, saya libur ke Loang, itu dia panggil saya Om. Aduh, Dan iya. pulang itu saya ngamuk dengan kepala kantor Dengan cerita ini. dengan cerita ini. Saya bilang, Bapak, istri saya tidak pindah, saya juga tidak pindah. Tega sekali, masa putri saya panggil saya Om. Dan waktu itu berproses sampai meminta Bapak Kanwil untuk memindahkan saya, karena waktu itu dari dinas PKO di sini, Departemen P&K dulu, itu tidak mau memindahkan istri saya karena menurut mereka guru agama Katolik di Kabupaten Flores Timur waktu itu masih gabung, betul. ya, itu masih sangat-sangat kurang. Kalau ibu pindah maka mengurangi 1 orang guru pendidikan agama Katolik. Tapi waktu itu saya sadar bahwa saya mutasi itu agak susah, karena hukum kepegawaiannya istri ikut suami, bukan suami ikut istri. Ya. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya mendapat restu dari Bapak Mama mantu, dinas di Kementerian Agama Kabupaten Ngada, dan juga Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, akhirnya mutasi ke dalam negeri. Jadi mutasi ke Luar tahun berapa? Tahun 95. Dari 95 sampai sekarang ini. Iya, sampai sekarang. Proses di Kementerian Agama sendiri sampai kepada pucuk pimpinan ya, Ya. menjadi kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Flores Timur, itu dimulai dari karir bagian mana? Saya memang kebetulan karier saya mulai dari staf, maka untuk di sekretariat jenderal itu saya 3 urusan itu sudah pernah. Di administrasi umum pernah, di keuangan pernah, di kepegawaian juga pernah. Jadi itu karier saya mulai dari Jawa sampai di Flores Timur. Lalu pada saat karier saya di Flores Timur sebagai staf di urusan kepegawaian, itu kan mulai ada rambu-rambu bahwa untuk jabatan struktural itu harus dengan syarat basic akademiknya harus S1. Kami termotivasi dari Bapak Kepala Kantor, Bapak Paulus Seran waktu itu, ya, dia sampai lempar kami dengan agendanya karena kami tidak mau kuliah. Tapi Bapak Paulus bilang, kalau kamu tidak kuliah berarti staf selama masa kepegawaian Tetap menjadi staf. tetap menjadi staf. Iya. Dan kami termotivasi, akhirnya saya kuliah di Webalun waktu itu D23 filial IP Malang di Webalun. Tamat tahun 2001. Setelah itu kuliah lagi DMS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yang diselenggarakan oleh STIPAS, Sekolah Tinggi Pastoral
Keuskupan Agung Kupang waktu itu. Dan itu tamatnya tahun 2005. Pada tahun 2005, setelah itu karier saya sedikit tidaknya ada lirikan. Ada lirikan dari pimpinan saya dan dimulai dengan pembagian kabupaten. Antara Lembata dan Flores Timur. Sehingga saya waktu itu setelah teman yang di Lembata pindah ke Lembata, maka saya waktu itu menjadi staf, tapi diberi tugas khusus sebagai koordinator urusan kepegawaian. Setelah koordinator urusan kepegawaian pada tahun 2009 itu dipromosikan menduduki jabatan sebagai kepala seksi urusan agama Katolik. 2009 dan tahun 2011 dimutasi oleh pimpinan menjadi kepala seksi pendidikan agama Katolik. Tahun 2017 dimutasikan dari Kabupaten Flores Timur ke Kabupaten Sika menjadi kepala subbagian tata usaha. Lalu tahun 2019 tepatnya tanggal 7 Januari 2019 dilantik menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur sampai menjelang masa purna. Luar biasa. Jadi mulai dari staf teman-teman sekalian, lalu ada motivasi dari pimpinan untuk melanjutkan studi, sudah sarjana, kemudian menjadi kepala seksi, kepala subbagian, dan kemudian dipercayakan tentunya Tuhan juga merestui ya, menjadi pimpinan tertinggi di Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Dan inilah sosok Pak Martin ya, yang sebentar lagi akan purna tugas. Nah, berikutnya ini kita juga ingin dengar cerita tentang pelayanan di Kementerian Agama. Bagaimana saya kalau ikuti di postingan di media sosial itu bahwa mereka harus turun kunjung ke sekolah-sekolah, melayani sekian sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama. Mungkin ada kisah-kisah inspiratif yang boleh dibagikan dalam karya pelayanan ini. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk karya pelayanan di Kementerian Agama itu sesungguhnya luar biasa, karena di Kementerian Agama melayani agama-agama, dan sampai dengan tahun 2005 sebelum lahirnya PP 55, PP 55 itu tahun 2007 itu kan Kementerian Agama hanya melayani agama Islam khususnya di pendidikan agama dan keagamaan. Tapi lahirnya PP 55 itu akhirnya sekarang sampai dengan saat ini untuk semua agama notabene minus Konfusius, karena baru diakui oleh negara sejak Bapak Gus Dur waktu itu, sehingga pelayanan itu belum. Tetapi untuk pendidikan agama dan keagamaan itu semua agama itu sudah dilayani oleh Kementerian Agama. Kalau bidang urusan sudah pasti itu pelayanannya luar biasa oleh Kementerian Agama. Dan ada perbedaan itu semata-mata hanya pada soal otonomi agama-agama. Jadi kita di Gereja Katolik itu otonominya pada hierarki, sementara teman-teman di Islam itu juga ada otonomi tertentu, tetapi pelayanan mereka itu muaranya lebih kepada negara. Lalu teman-teman di Kristen, Hindu, Buddha itu dengan ciri khas masing-masing. Dan kenapa saya katakan menyenangkan, karena untuk Kementerian Agama kepala kantornya itu kan tidak membedakan di mana dia bertugas dan agamanya apa. Wajib hukumnya melayani semua. Ya, itu yang saya katakan itu luar biasanya. Sehingga kalau saya ke madrasah
memang identiknya agama Islam, tetapi itu basisnya dari pelayanan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Jadi saya sebagai seorang Katolik, tetapi melayani itu karena tugas dan fungsi, bukan melihat agama saya. Seperti itu. Sama juga dengan teman-teman yang di daerah-daerah yang mayoritas agama Islam, mereka wajib hukumnya melayani umat Katolik di sana. Kalau dari bidang pendidikan, maka mereka melayani di sekolah menengah agama Katolik atau di taman seminari, dan juga kalau di Kristen mereka harus melayani sekolah menengah agama Kristen, atau juga di Parisada di Hindu Buddha mereka juga harus melayani di pendidikan agama Buddha atau agama Hindu seperti itu. Di Kementerian Agama ya, kesan-kesan guru yang dibawa naungan Kementerian Agama nih itu apa ya, manajemennya baik, pelayanan mereka itu baik, tidak terlalu ada persoalan. Contoh misalnya tunjangan sertifikasi itu dibayar tepat waktu. Itu seperti apa ya manajemen pengorganisasian kepemimpinan di dalam Kementerian Agama itu sendiri? Karena ini kesan teman-teman dulu. Ya, bisa jadi ada penilaian seperti itu. Tetapi yang pertama juga harus disadari ya, bahwa perbedaan antara dinas pendidikan dan Kementerian Agama itu pada soal jumlah. Soal jumlah. Karena di Kementerian Agama membayar tunjangan profesi kan sesuai agama-agama. Jadi agama Islamnya membayar guru agama Islamnya, yang Katolik membayar guru agama Katoliknya, lalu di Kristen membayar guru agama Kristennya, dan seterusnya. Sehingga dia pelayanan kita memang gaungnya besar, tetapi dilayani oleh kamar masing-masing, subnya masing-masing. Itu yang membuat. Tapi ada hal yang pasti bahwa kami di Kementerian Agama sampai dengan saat ini memang sudah menerapkan pola digitalisasi dokumen. Digitalisasi dokumen. Ya, digitalisasi dokumen. Jadi teman-teman tinggal saja scan PDF atau foto PDF silakan, tetapi kami prinsipnya menerima dokumen itu tidak face to face. Mereka kirim melalui WA boleh, email boleh, dan itu kami kumpulkan pada saatnya, dan ketika semuanya sudah lengkap diverifikasi oleh para pengawas, lalu semuanya terbayarkan. Dan memang karena kami otonom, kami vertikal, maka otonomi dalam administrasi itu hampir tidak ada. Kami diresur dengan juknis atau juklak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Agama masing-masing, dan semuanya satu kaki, sehingga ketika datang juknisnya atau juklaknya, kami tinggal eksekusi berdasarkan itu. Tetapi suatu hal yang pasti itu bahwa dokumen kami sangat rapi, karena teman-teman pengawas kami juga luar biasa. Mereka turun ke lapangan menjemput itu dokumen-dokumen, lalu sampai pada pembayaran hampir tepat waktu itu. Ya. Kalau kita amati sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu rapi sekali Bapak ya. Tamannya, gedung sekolahnya dicat rapi, kedisiplinan, guru-guru kepala sekolah itu juga penampilan dari segi busana itu juga ini ada rahasia atau semacam ada petunjuk umum atau bagaimana ya ceritanya? Ya, baik. Jadi ini juga hal menarik ya, yang memang mesti ditiru oleh teman-teman di guru-guru pada sekolah umum, bahwa salah satu faktornya itu kami instansi vertikal. Anggaran sepenuhnya dari Kementerian Agama Pusat. Iya, itu salah satu faktor. Tetapi ada faktor lain. Faktor lain itu adalah soal karakter guru kami
itu karena memang mereka ada di lini agama, maka kami takut salahnya dua kali. Salah pertama kan penilaian oleh masyarakat, tetapi salah kami langsung di dalamnya penilaian oleh yang maha kuasa. Jadi kami buat salah itu, kami langsung dikategorikan Salah dobel. salah. Iya. Itu yang menjadi daya dorong yang paling kuat untuk teman-teman para kepala sekolah, terutama kepala-kepala madrasah yang mengelola anggaran negara, lalu sebanyak-banyaknya pemanfaatan anggaran itu untuk kepentingan pengelolaan 8 standar manajemen sekolah. Dalam kepemimpinan itu kira-kira mengedepankan apa saja ini? Ini kita bisa curi-curi sedikit. Kalau kita lihat dari sosoknya ya, tampil sederhana, kalem. Tapi kalau bicaranya juga, saya pernah ikuti di Adonara Tengah kalau tidak salah. Iya. Waktu itu peresmian MA Iya. atau pokoknya salah satu sekolah di Lewi. Jadi Itu pertama kali saya lihat bagaimana Bapak bicara, dan ya koda-koda Lamholot juga saya lihat pasti itu. baik. Iya. Jadi saya memang sampai dengan saat ini saya menyadari bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman dan saya sukses karena juga dari teman-teman. Maka saya terinspirasi bahwa di dunia lama kolot itu kan ada filosofi kebele dan juga ataribu, tetapi saya menempatkan posisi saya pada ataribu itu. Jadi saya sampai dengan saat ini saya masih tetap melihat bahwa saya ini adalah pelayan, tidak lebih dari itu. Jabatan itu betul kepercayaan, tetapi tugas saya melayani. Pemimpin adalah pelayan. Ini poinnya ya. Keren. Pasti ada kesan yang menarik. Flores Timur ini kan kabupaten yang memang ada beberapa pulau. Ada Pulau Solor, ada Pulau Donara, dan Flores daratan sendiri. Dalam bertugas, ya mungkin saat nyebrang juga ada gelombang yang besar, kadang harus pulang malam, mungkin juga harus nginap di rumah warga. Mungkin ada kesan yang menarik, yang sangat berkesan sampai di ujung karir ini, yang diingat gitu. Kalau kesan saya yang paling menarik itu tentang budaya Lamholot. Budaya Lamholot itu benar-benar mempersatukan kita. Jadi kita tidak mengedepankan bahwa karena saya beragama A maka teman beragama B itu tidak menjadi bagian. Tetapi karena budaya Lamholot maka kekeluargaan kita itu sangat kental dan saling menghormati itu tinggi sekali. Saling menghormati itu tinggi sekali. Pada sebuah kesempatan kami melaksanakan kegiatan di madrasah dan kami diberi ruang khusus untuk mendalaskan doa Angelus pada jam 12. Itu kan luar biasa. Ya. Dan itu ya bisa jadi terjadi karena memang kekerabatan kita yang kita bangun itu kan tidak melihat siapa dia. Dan terus terang saya kalau berkunjung kemana-mana itu luar biasa penyambutannya, tetapi yang paling berkesan salah satunya juga adalah bedanya topografi kita. Saya sering tanya teman-teman, kalau ke sini bagaimana? Tapi saya katakan, mereka katakan ini sulit sekali. Tapi saya tanya, kamu sudah pergi belum? Mereka katakan belum. Saya bilang, kalau belum, cobalah kita pergi. Dan medan yang paling berat yang saya pernah lalui itu di Kotenbau. Betul. Saya pernah sampai ke sana. Bapak tahun berapa ya ke sana? Ke sana tahun 2000.
Wih, berarti masih sangat susah. Saya 2014. Minta maaf, saya tahun 2020, bukan 2020, tahun ya. 2020. 2020 ke sana dan saya temukan betapa Tuhan ini sangat baik ya. Tetapi sekarang bagaimana kita saja, bagaimana mengelola sumber daya yang Tuhan berikan ini untuk masyarakat di Kota Malang. Sumber daya mereka potensinya luar biasa. Waktu itu acara apa Bapak ke sana itu? Jadi waktu itu kami kan penyuluh agama Katolik, itu ada 3 orang di Kota Malang. Laporan mereka susah sekali. Digitalisasi, jadi mereka kan harus berjuang ke Argentina, lalu bisa mengirim laporan ke kantor. Tapi tiap bulan bahkan sampai 3 bulan itu sulit. Saya katakan ke kepala seksi, apakah kita tidak bisa pergi lihat mereka? Jadi, Bapak di jalan di sana sulit. Sedang kamu sudah pernah pergi? Belum. Coba kita pergi. Dan kami ke sana, ternyata di sana kan ada paroki baru. Betul. Nah, paroki Santo Paulus Uskup yang Bapak Uskup yang yang resmikan waktu itu. Dan kami ke sana betapa indahnya di sana. Kami diterima oleh Pater Patris, pastor paroki Kota Malang. Lalu dengan melihat kondisinya, akhirnya saya titip satu harapan kepada Bapak Kakanwil untuk bisa melihat paroki baru di sana, karena memang gedung gereja parokinya sangat memprihatinkan. Akhirnya mereka dibantu dan mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang ini mereka bisa beribadah dengan lebih layak karena lokasinya juga baru. Seperti itu. Di ujung karir nih Bapak, pasti banyak kenangan dengan guru-guru, dengan sekolah-sekolah, dengan masyarakat. Saya kemarin lihat di postingan di Facebook itu ada penyambutan, ada acara bersama. Mungkin diceritakan sedikit yang kemarin di Adonala, apa yang dirasakan di sana? Saya waktu ke Adonala sudah kali yang keempat. Pertamanya oleh guru-guru pendidikan agama Katolik wilayah kepengawasan Pak Dominikus Karwayo, lalu yang keduanya Taman Seminari, lalu yang ketiga guru-guru di bawah kepengawasan Pak Lawrence Todo, dan yang terakhir kemarin guru-guru dan juga kepala madrasah. Semua momen itu sangat-sangat baik dan saya tidak membayangkan bahwa mereka memperlakukan saya seperti itu. Saya juga melihat diri saya apa yang saya buat untuk mereka sehingga seperti ini, dan kesan dan pesan mereka itu lahir dari hati mereka ya. Jadi saya tidak bisa menilai lebih, tetapi rupanya mereka melihat saya melayani mereka dengan baik, katanya begitu. Tapi ada hal yang menarik itu setiap momen perpisahan dengan saya itu acaranya beda-beda. Di satu tempat dan tempat Ya, lain. dan tempat lain mereka tidak kemas sebagaimana selayaknya. Kalau sebagai orang Katolik kemarin di Bule kami yang peran Ekaristi dihadiri oleh 5 imam. Lalu di wilayah Adonara 2 dengan guru Katolik juga dengan perayaan Ekaristi dihadiri oleh 1 imam. Nah, di Taman Seminari kami hanya rekreasi saja bersama. Lalu di madrasah kemarin itu dengan acara juga luar biasa menurut saya, karena saya dijemput dengan tumben, lalu diarak masuk ke ruangan acara di MAN 1 Sulawesi Timur, dan yang membuat saya terkesan sekali itu adalah mereka membuat satu teater yang mengisahkan perjalanan hidup dan karier saya. Itu yang membuat saya meneteskan air Sampai menangis tuh. sampai menangis. Itu teater tentang kisah tentang profilnya Bapak. Iya. Tapi mereka tahu referensi atau cerita tentang Bapak itu dari mana referensinya? Ya, itu yang saya sementara telusuri ini, dan kemarin ada bocoran bahwa mereka ke kampung.
Lalu sumbernya dari mana itu yang saya belum tahu. Tetapi mereka sedetail itu bahwa dulu setelah SD itu harus jual kelapa, pisang dan seterusnya. Lalu setelah tamat SMP tidak bisa bersekolah dan merantau sampai ke profil bapak mama saya juga mereka ceritakan itu menurut saya luar biasa. Jadi mereka sudah mungkin melakukan penggalian data. Penggalian data. Mereka olah data lalu diperankan itu. Iya. Itu yang menurut Bapak sangat berkesan ya Sangat di berkesan. akhir karir ini. Karena kebetulan di MAN 1 Flores Timur itu ada satu teman kelas saya di SMA PGRI, Ustadz Hasan Sana. Dan mereka Hasan Sangapure. Ya, Hasan Sangapure. Iya. Dia rupanya juga menjadi bagian kisah itu karena untuk sekolah di SLA itu banyak kisah, termasuk salah satunya mereka menghina, ya dalam tanda kutip waktu itu darah muda, mereka katanya menghina ketika orang kami marah. Lalu kami berkelahi dengan teman-teman di dalam tukau itu. Itu Pak Hasan yang kisahkan rupanya, kisahkan seperti itu. Iya, luar biasa. Bang Martin akan mengakhiri karir ini, akan mengakhiri karyanya. Lalu pesan yang mungkin disampaikan ini, hanya pernah menjadi pucuk pimpinan di Kementerian Agama, pasti punya keunggulan kekurangannya, dan berharap figur yang baru menempati posisi ini yang terbaik, melanjutkan hal-hal yang sudah dikerjakan. Apa pesannya? Nah, jadi pesan saya cuma satu, yaitu menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Dan itu sangat-sangat indah, karena kami di Kementerian Agama itu mengampu 5 tugas dan fungsi. Yang pertama itu adalah peningkatan iman dan takwa, dan itu dijalankan oleh agama masing-masing. Lalu yang kedua, pendidikan agama dan keagamaan itu juga sekarang sudah dijalankan oleh agama masing-masing. Lalu yang ketiga itu penyelenggaraan ibadah haji. Sekalipun hanya khusus untuk orang Islam, tetapi siapapun pemimpinnya, dia wajib melayani penyelenggaraan ibadah haji itu secara baik dengan berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Lalu yang keempat itu adalah good governance. Good governance ini memang berat tapi karena era digitalisasi maka kami warga Kementerian Agama sudah terlatih untuk bagaimana melaksanakan, bagaimana mempertanggungjawabkan dana APBN itu dengan sedikit mungkin untuk menghindari sebanyak mungkin menghindari KKN, sedikit mungkin arahnya ke KKN. Jadi kami sudah dilatih seperti itu. Lalu program kelima yang sangat penting itu adalah kerukunan hidup masyarakat. Dan luar biasa, tidak bermaksud menafikan di tempat lain tidak, tetapi di Lautan Lamahor Flores Timur ini luar biasa dengan budaya Lamahor. Kakak Diki Arinsari itu benar. Jadi kakak dia di sana agama apa, Arin dia di sini agama apa, tapi kita kan mengalir darah, maka kita tidak melihat agama itu sebagai penghalang, budaya itu sebagai penghalang, tetapi kita melihat dua-duanya sebagai berkat perajin kebersamaan yang tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Dan itu saya pernah mengalaminya di Lautan. Iya. Pada saat perayaan. Terima kasih. Iya. Saya begitu terkagum-kagum karena pada saat perayaan Idul Fitri semua umat Katolik dari Honihaman atas, saya waktu itu saya belum tahu bagaimana ini mekanisme mereka punya halal bihalal. Ternyata begitu sederhana
tetapi membuat kita terkagum-kagum. Mereka turun dari rumah, dari lolong, mereka turun dalam baris-baris. Umat muslim di sana sudah siap juga dengan baris-baris, lalu mereka jabat tangan satu persatu. Saya berdiri melihat begitu berdecak kagum, dan sampai pada akhirnya bukan euforia yang ditampilkan, tetapi hanya dengan jagung titik kasih, ya, lamholat arnara pertama dengan kacang-kacangan, dan itu membuat semuanya cair, tidak ada perbedaan di sana. Lalu waktu itu tausiahnya diberikan, dan itu kan gambaran bahwa kelahiran kembali itu bukan hanya untuk mereka, tapi Idul Fitri sebenarnya untuk kita juga, bahwa dulu kalau kita begini, sekarang kita harus lahir kembali, berubah begitu. Sehingga luar biasa baiknya. Dan yang mengagumkan salah satunya itu adalah setelah halal bihalal lalu diadakan pesta rakyat Soleh Oha. Setelah sampai Oha sampai paginya mereka hidung untuk antar. Iya. Aduh, saya merasa bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya kita tidak melihat, dan dengan inspirasi-inspirasi budaya-budaya se-Indonesia, maka Kementerian Agama dengan Bapak Menteri Agama yang berkolir sekarang menggelorkan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu tidak menyamakan agama-agama, tetapi mau menyatakan bahwa agamamu memang agamamu, agamaku agamaku. Kita ini satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dalam menjalankan ajaran agama kita harus radikal, bahwa menyatakan agama saya benar, tetapi radikal juga mengatakan bahwa sesama saudara yang menjalankan agama mereka juga benar menurut mereka. Maka kalau sebenarnya kita sudah seperti itu, tidak ada yang mempersoalkan ini tidak benar dan seterusnya, tidak ada. Itulah lamhol menurut saya. Oke Bapak, ini percakapan yang memang sungguh inspiratif. Kita sudah sampai di penghujung. Ada satu pertanyaan yang saya sudah siapkan ini Bapak. Pensiun dan kemana? Ya. Pasti ada banyak pilihan dan rencana-rencana. Ya. Kalau saya ikuti beberapa ya figur di Flores Timur yang pensiun lalu memilih ke dunia politik, apakah Pak Martin juga punya niatan ke sana, atau mungkin ke kebun, pelihara hewan, beternak, atau mungkin mengolah lahan? Ini saya juga mau ingin tahu ini. Iya. Baik. Jadi memang kita semua itu secara ekonomis kita wajib mengejar kehidupan lebih baik. Tapi saya melihat bahwa kehidupan yang lebih baik itu sudah saya geluti dan alami. Dan untuk seterusnya saya memang terus dekat bawah tanah, dekat agama sudah pasti. Maka saya pada pensiun ini, karena memang dasar bapak saya petani, saya pasti kembali bertani. Tetapi gelekat dalam versi apapun, saya pasti menggelutinya. Tetapi untuk politik dalam tanda kutip sampai dengan saat ini saya belum pikir. Karena kalau berpolitik sebagaimana ideal perpolitikan, saya masuk. Tetapi politik kekinian saya tidak bisa, karena memang saya tidak punya apa-apa. Jadi itu yang bukan soal mereka yang selama ini sudah berpolitik itu tidak baik, bukan. Tapi saya melihat bahwa dari ketiadaan saya biar gelekat dengan cara saya. Kalau seandainya ada yang mau supaya bersama saya bertani, ya kita bersama, tidak ada masalah. Berkebun tidak ada masalah. Piara binatang kita piara, tidak ada masalah. Oke. Terima kasih banyak ya, Bapak sudah hadir di sini. Kisahnya sangat luar biasa, sangat inspiratif.
Saya juga berterima kasih khusus ya, kampung halaman kami disebutkan sebagai contoh tadi Honihama. Dan Bapak kalau masih ingat terakhir saat Lewo Honihama memanggil Iya, mengundang betul. di pesta Intan menyongsong Intan SDK Honihama juga Bapak hadir. Intan akan terlaksana di bulan Agustus. Ya, Sudah pensiun tentu juga boleh hadir bersama Ya. acara kekeluargaan ini di kampung kami. kalau diundang pasti ada. Iya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai ujung percakapan ini. Ada banyak nilai yang kita boleh petik. Saya saat tadi Bapak Martin menceritakan pengalamannya, saya sudah bisa merekam sejumlah nilai ya. Bagaimana soal perjuangan, kerja keras, harus merantau, lalu di pucuk pimpinan, sederhana sekali tadi. Beliau tidak punya teori konsep yang panjang lebar, tapi beliau hanya menyatakan bahwa pelayanan yang menjadi utama dari kepemimpinan itu sendiri. Di akhir masa kepemimpinan akan mengisi usia pensiunnya dengan bertani, sebab bapaknya juga asalnya dari bertani. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, Selamat malam. malam ya. Salam sehat ya. Salam sehat.